Ada denyut nadi tidak teratur. Ada risiko henti jantung mendadak. Tuan Bow, cepat pil pelindung roh. Semuanya tua keluarga dia. Nenek baik-baik saja sekarang. Nenek sudah baik-baik saja. Ayo pergi. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Baru saja itu, mereka berdua. Selamatkanku. Sampaikan perintah cari seluruh kota. Siapapun yang beri petunjuk berguna. Keluarga Jiang beri hadiah 20 juta. Ya. Kenapa hanya ada roti jagung kukus? Jika buka, karena kalian berdua merusak bisnis saya, apakah saya hanya akan menghasilkan 10 yuan hari ini? Makan roti jagung kukus saja sudah cukup baik. Kakak, aku ingin makan paha ayam. Tuan Bow, jadilah anak baik. Setelah aku menghasilkan cukup uang, aku akan membelikanmu banyak sekali paha ayam. Ini makan ini. Paman tahu makanlah duluan. Para penolongku. Aku akhirnya menemukan kalian. Apa kalian tidak mengingatku? Kau nenek dari hari itu. Nenek, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Ini 20 juta. Untuk berterima kasih atas kebaikan kalian selamatkan nyawa. 20 juta. The film was translated and narrated by M Media. Nenek ini tidak terlihat seperti seseorang tanpa uang. Tapi mengapa 20 juta ini berubah menjadi beberapa set? Kasihan. Terlahir dengan nasib buruk. Kekurangan uang dalam 5 elemen. Tidak heran. Nenek, seperti yang Anda lihat, kedua anak ini memiliki kehidupan yang sulit. Mengikuti saya sepanjang hari, mereka hanya bisa makan biji kasar dan sayur liat tiap hari. Bagaimana kalau begini? Anda memiliki ikatan khusus dengan mereka. Anda harus mengadopsi mereka. Itu luar biasa. Kami tidak bisa. Guru berkata nasib kami istimewa. Siapapun yang kami dekati jadi miskin. Kami tidak bisa membebani nenek. Di seluruh Jiangcheng, tidak ada yang lebih kaya dari keluarga Jiang. Ayo kita pulang bersama nenek. Apakah keluarga nenek benar-benar kaya? Tidakkah mereka cepat terbebani oleh kami? Jangan khawatir keluarga nenek. Hanya kurang cucu kecil tahu habiskan uang. Selamat tinggal Paman Tau. Kami akan merindukanmu. Memang semuanya sudah ditakdirkan. Kesempatan takdir reinkarnasi karma. Jadi ini adalah alat sihirmu dari gunung. Ini benar-benar luar biasa. Ayo pergi, masuk mobil dan pulang. Nenek kami siap. Ayo pergi. Sayang cepat turun, jangan jatuh. Maaf. Nyonya. Mereka baru saja turun dari gunung. Cepat turun.
Ini. Begini. Belajar dengan baik. Jadi begitu. Tuan Bo ingin melakukannya sendiri. Baiklah, Tang Bao dan Tuan Bao lakukan sendiri. Ini tidak buat saya bayarkan. Masih belum terlambat kabur. Nenek, aku minta maaf. Tuan Bao benar-benar kuat. Tidak apa-apa. Mobil seperti ini, keluarga nenek punya puluhan lagi. Mainkan sesuka kalian. Ayo, kita naik mobil berikutnya pulang. Cepat ucapkan selamat tinggal pada paman. Selamat tinggal, Paman Tau. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal. Ayo jalan bersama nenek. Syukurlah saya tidak perlu membayarnya. Kita sudah sampai rumah. Selamat datang di rumah Nona dan Tuan Muda. Nenek, jangan takut. Monster macam apa kau ini? Lihatlah talisman sambaran petirku. Tang Bao, Tuan Bao. Ini kalian lihat, adalah robot penyedot debu. Di rumah kita, ada juga toilet listrik bak mandi pijat. Dan proyektor. Nenek akan mengajari kalian pelan-pelan nanti. Terima kasih, Nenek. Nenek sangat baik kepada kami. The film was translated and Bayi-bayi narrated baik by nenek M. adalah yang Media. terbaik. Nenek, bisakah kita makan semua ini? Tentu saja bisa. Bukan hanya ini, masih banyak lagi. Sangat besar. Sangat besar. Namun, yang ini nih, hanya boleh makan setelah makan malam. Untuk makan. Ayo kita makan. Nah, aku menemukan yang menyelamatkanku, penolong kecilku. Kedua anak ini, sebatang kara dan tidak berdaya, dan cukup menyedihkan. Jadi aku membawa mereka. Mulai sekarang, kedua anak ini akan menjadi anak-anakmu. Ibu, aku punya Nuan-Nuan dan An-An. Anda tidak perlu. Nuan-Nuan dan An-An, bukankah mereka hilang saat masih kecil? Selain itu, kedua anak ini baik hati dan menggemaskan, dan terampil dalam pengobatan. Mereka juga bisa membantumu mengobati kakimu. Tidak perlu. Bertahun-tahun cari dokter terkenal, tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Aku dengar ada 2 dokter ilahi muda yang bisa menyembuhkannya. Hanya saja mereka saat ini mengelilingi dunia. Tak ada yang tahu di mana mereka. Jangan putus asa. Entah itu Nuan-Nuan dan An-An, atau dokter Dewa Muda. Atau dokter Dewa Muda akan ditemukan. Jiang Bian, ketua grup Jiang. The film was translated and narrated by M. Media. Nuan-Nuan. An-An. Ayah pasti akan menemukan kalian. Tang Bao, Tuan Bao. Apa kalian sudah kenyang? Nenek, kami kenyang. Nenek, apakah kami makan terlalu banyak? Tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Apa kalian mau ayah? Apa itu, Ayah? Bisakah itu dimakan? Ya, kalian bisa. Ayah bisa memastikan kalian makan kenyang di setiap hidangan. Ya. Tuan Bo ingin seorang ayah. Tang Bo juga menginginkan seorang ayah. Bagus. Seseorang. Bawa Tuan Muda dan putri kecil ke kediaman Bi. Ya, Nyonya.
Tang Bau Tuan Bau. Nanti saat kalian melihat ayah, peluk kakinya erat-erat. Dan panggil dia ayah. Apa kalian ingat? Kami ingat. Sampai jumpa, Nenek. Ayah, Ayah, Ayah. Siapa kamu? aku Tang Bau. Ini adikku Tuan Bau. Nenek berkata, mulai sekarang, Bau adalah ayah kami. Apa? Bangun. Bangun. Anda salah orang. Halo. Nah, apa kamu melihat Tang Bau dan Tuan Bau? Bukankah mereka menggemaskan? Ibu. Anda segera ambil kedua orang itu. Kembali saja. Hatiku tidak enak. Aku pergi gunung bermeditasi. Prosedur adopsi Tang Bau dan Tuan Bau sudah selesai. Mereka berdua sekarang adalah anak-anakmu. Kamu urus sendiri. Apa? Kamu. Halo. Halo. Aku akan mengatakannya lagi. Aku bukan ayahmu. Baik, ayah. baik ayah. Pergi. Belikan mereka beberapa setel pakaian. Apa yang mereka kenakan? Mereka kompang camping dan busan. Ya, pakaiannya sudah tiba. Nona kecil, tuan kecil. Ayo kita coba untuk melihat. Apakah pas? Ayo pergi. Ayah, apakah aku terlihat bagus? Terima kasih, ayah. Terima kasih, ayah. Kami juga menyukai ayah. Tuan Bau juga suka ayah. Pergi ke kantorku dulu. Energi jahat di sini sangat kuat. Ini persis seperti yang ada di kaki ayah. Sepertinya ayah sedang diincar oleh orang jahat. Kita harus membantu ayah mengusir para penjahat dan tidak membiarkan ayah diintimidasi. Aku ada rapat yang harus dihadiri sekarang. Kalian berdua tetap di sini dan bersikaplah yang baik. Jangan berlarian. Aku akan kembali setelah rapat. Kalian dengar aku. Kami mendengarmu. Ayo pergi. Pintu ini, aku selalu merasa aneh. Mari kita lakukan bersama-sama. Kakak, ini adalah jimat pengubah keberuntungan. Di sini, ini semua energi jahat. Sumbernya pasti ada di dekat sini. Tidak mungkin, kita sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada ayah penyedia kita. Apa kalian semua hanya benalu? Sekelompok orang. Untuk apa perusahaan menggaji kalian? Kinerja ekonomi bulan ini turun dibandingkan bulan lalu sebesar 20%. Ketua Jian, ini gawat. Nona muda dan tuan muda sudah pergi. Apa?
Sepertinya ini adalah sumber formasi seluruh perusahaan. Hanya di sini. Dipenuhi dengan energi keberuntungan. Ayo kita masuk dan lihat. Mau kemana? Ayah, Ayah, kami tidak bermaksud. ayah kami tidak bermaksud. Memohon tidak akan berhasil. Bukankah sudah kubilang jangan berlarian? Kami tidak berkeliaran. Kami menemukan mata formasi yin yang. Kantor ini adalah sumber mengapa ayah tidak bisa berdiri. Apa itu formasi yin yang? Ini untuk memindahkan keberuntungan. Ini memindahkan keberuntungan baikmu ke orang lain. Anak-anak. Selalu bicara tahayul. Kita percaya pada sains sekarang. Energi jahat apa? Formasi itu semua tahayul. Kalau ayah tak percaya kami, ikutlah dengan kami. Kami pasti akan menyembuhkan kaki ayah. Kantor ini milik sepupuku Jiang Yunji. Mungkinkah ini benar-benar karena dia? Sehingga kakiku tidak bisa berdiri. Di sini cahaya kemasan keberuntungan sangat pekat. Penjahat itu berani mengintimidasi ayahku. Jiwa langit dan bumi, Jiwa langit dan bumi. murni dan tanpa celah basulah debu. Murni dan tanpa celah basulah debu. Kembalikan kecemerlanganku. Kembalikan kecemerlanganku. Tang Bao. Tuan Bao, kalian berdua. Aku bisa berdiri. Aku. Benar. Aku sebenarnya berharap dua anak bisa menyembuhkan kakiku. Ayah, jangan putus asa. Kaki ayah masih belum bisa berdiri sepenuhnya. Adalah karena energi jahat yang belum dihilangkan. Aku hanya menggunakan energi keberuntungan di sini untuk buat ayah bisa berdiri sementara. Jangan berlama-lama di sini. Ayah, sebaiknya ayah segera pergi. Mengapa kita tidak bisa tinggal lama? Bukankah kau bilang tempat ini dikelilingi energi keberuntungan? Karena energi keberuntungan di sini dicuri. Kalau ayah tinggal lama, ayah diserang balik. Jadi Jiang Yunji yang ingin mencelakaiku. Belum tentu. Formasi yin yang sangat kompleks. Tapi dia memang bisa mentransfer keberuntungan dua orang. Itu cuma bertahan sementara. Setelah itu berakhir, akan ada serangan balik yang sangat parah. Jadi kurasa, Apa kau bilang Jiang Yunji bahkan tidak tahu tentang masalah ini sendiri? Dia mungkin dimanfaatkan oleh seseorang. Ini sangat rumit. ayah sebaiknya ayah segera pergi. Tuan Bo dan aku akan tetap di sini untuk menelitinya. Setelah selesai, kita akan pulang bersama. Kalau begitu hati-hati. Jika terjadi sesuatu telepon saja aku. Baik. Pergi. Langit dan bumi hitam dan kuning. Langit dan bumi hitam dan kuning. Yin dan yang berubah. Yin dan yang berubah. Energi spiritual terbentuk secara alami. Energi spiritual terbentuk secara alami. Segala sesuatu hidup dan bernapas. Segala sesuatu hidup dan bernapas. Anak-anak nakal yang suka ikut campur. Selagi orang tua ini belum serius, cepatlah pergi. Kamu adalah penjahat yang memasang formasi yin yang. Hari ini, aku harus menangkapmu. Untuk membalaskan dendam ayah, Anak nakal lebay kemampuan kalian. hukum ilahi 5 guntur. Hukum ilahi 5 guntur. Hukuman langit untuk entitas jahat. Hukuman langit untuk entitas jahat. Dengan 1 dentuman guntur. Dengan 1 dentuman guntur. Semua hantu lenyap tanpa jejak. Semua hantu lenyap tanpa jejak. Awan kabut tutupi mata nyata palsu sulit. Urat bumi tembus semua kesulitan. Tang Bao, Tuan Bao. Ayah, Ayah, Tuan Bao, Tang Bao.
Bagaimana kabar kalian berdua? Ayah, aku baik-baik saja. Ayah Puan Bao juga baik-baik saja. Merusak rencana besar saya. Kalau begitu mari kita semua mati bersama. Kami tidak akan membiarkanmu. Kami tidak akan membiarkanmu Menyakiti ayah kami. menyakiti ayah kami. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Formasi pengikat bumi ikat. Tidak ada yang boleh menyakiti ayahku. Tidak ada yang boleh menyakiti ayahku. Cepat menyingkir bahaya. Yuking memerintah. Guntur surgawi membelah langit. Atas perintahku cepatlah. Mantra petir langit. Bagaimana ini mungkin? Anggap saja kalian beruntung. Burung vermilion memuntahkan api. Api yang membara menjulang tinggi. Energi jahat melonjak. Kejahatan kembali ke sumbernya. Kabar baik kalian, berdua baiklah. Ayah kami akan selalu bersamamu. Tang Bao, Tuan Bao. Cepat seseorang panggil ambulans. Kau sudah bangun. Apa ada yang tidak nyaman dimanapun? Ayah kami baik-baik saja. Ayah kami hanya terlalu lemah. Itulah sebabnya kami pingsan. Sekarang, formasi Yin Yang telah dihancurkan. Mereka yang melakukan hal buruk pada ayah akan terkena serangan balik energi jahat dan diganggu oleh nasib buruk. Siapa yang menyuruhmu berdiri di depanku? Apa kau tahu betapa berbahayanya tadi? Tang Bao dan Tuan Bao sejak kecil cuma punya guru dan kakak seperguruan. Setelah turun gunung, mereka hanya memiliki ayah dan nenek. Ayah adalah segala-galanya bagi Tang Bao dan Tuan Bao. Mereka yang baik kepada Tang Bao dan Tuan Bao. Tuan Bao dan Tang Bao harus lindungi ayah dan nenek baik-baik. Mulai sekarang kau tidak boleh melakukan ini. Aku sudah dewasa. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Dan melindungimu. Ayah berarti ayah menyukai Tang Bao dan Tuan Bao. Aku. Kami juga menyukai ayah. Sonet-sonet. Suka. Tuan Bao, Tang Bao, sayangku. Bagaimana kabar kalian? Nenek ketakutan setengah mati. Nenek kami baik-baik saja. Hanya sedikit terluka. Syukurlah kalian baik-baik saja. BN anak durhaka. Aku baru saja menitipkan Tang Bao dan Tuan Bao padamu selama 1 hari. Dan kamu sudah membuat mereka masuk rumah sakit. Masalah ini salahku. Aku janji tidak akan terjadi lagi. Nenek ini bukan salah ayah. Ayah adalah ayah terbaik di seluruh dunia. Baru 1 hari dan kalian sudah tahu bagaimana membela ayah. Sepertinya nenek tidak disukai. Nenek paling baik, murah hati, cantik. Paling penyayang bagi kami di seluruh dunia. Kami dan nenek adalah yang terbaik di dunia. Kalian berdua anak nakal. Bagaimana kalau pulang ke rumah tua dengan nenek? Nenek sudah menyiapkan banyak makanan lezat. Kami ingin mengikuti ayah untuk membantu ayah menghukum orang jahat dan menyembuhkan kaki ayah. Tang Bao dan Tuan Bao akan menyembuhkan kaki Beian. Ya, Beian, mungkin kakimu bisa disembuhkan dan kamu bisa berdiri. Ibu, candaan anak-anak. Tolong jangan anggap serius kakiku ini. Begitu banyak dokter terkenal, tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula mereka baru berusia 5 tahun. Itu benar. Ini aku terlalu bersemangat. Nenek, percayalah pada kami. Kami pasti bisa menyembuhkan kaki ayah. Nenek percaya. Nenek percaya.
Benar. Beian. Dalam beberapa hari, keluarga Ji akan mengadakan lelang amal. Kita semua sudah menerima surat undangan. Aku dengar, barang-barang lelang. Itu adalah darah hati Master Yukong. Phoenix Giok yang ditempa darinya. Konon jika diletakkan di rumah, bisa lindungi rumah tangga dan bawa damai, juga perpanjang berkah dan umur panjang. Apa itu lelang? Apakah itu menyenangkan? Sebuah lelang, itu sangat menyenangkan. Dalam beberapa hari, biarkan ayah mengajak kalian berdua baiklah. Ya, ya. Siapa yang meletakkan meja kopi ini di sini? Ganti semuanya untukku. Kursi rusak. Kualitas sampah. Kalian semua menindasku. Aku ingin pulang. Aku ingin mencari ibuku. Sepupu. Ini bahkan belum tahun baru. Tidak perlu membungkuk sebegitu hormat. Apakah itu perbuatanmu? Tidak. Tidak. Selamat datang semuanya di Lelang Amal. Keluarga Ji Organisasi. Ada total 3 barang lelang. Salah satunya adalah yang sangat dinanti-nantikan, Phoenix Giok. Ada juga 2 barang lelang misterius. Dan hari ini, semua hasil penawaran akan sepenuhnya disumbangkan kepada organisasi amal. Selanjutnya, saya umumkan, lelang resmi dimulai. Barang lelang putaran ini, Phoenix Giok yang ditempa darinya, Guru Yukong yang berharga, darah jantung dari masa hidupnya. Saya yakin banyak teman datang ke sini untuk itu. Harga awal, 5 juta. Ini adalah Phoenix Giok yang legendaris. Ini melindungi rumah dan menarik kekayaan. Aku harus memilikinya. 5.500.000. Saya menawar 6 juta. 30 juta. 30 juta. Siapa yang mampu membayar harga ini? Meskipun itu milik Master Yukon, harta karun yang ditempa dari darah hatinya, itu tidak bernilai 30 juta. Aku menawar 40 juta. 45 juta. Sepupu, apakah kau mencoba merebutnya dariku? Giok ini awalnya dimaksudkan untuk penawar tertinggi. Lagi pula ini semua untuk amal. Sepupuku tidak akan, bahkan puluhan juta saja. Kau tidak mampukan. Bagaimana itu mungkin? Aku menawar 45.550.000. Benda jahat ini juga bernilai 40 juta. Kami sama sekali tidak boleh membiarkan ayah menjadi bodoh. Ayah, Giok ini ada masalah. Ini adalah benda kuburan. Jangan menawar itu. Energinya terlalu kuat. Tak bisa usir kejahatan dari rumah, tapi juga merugikan orang. Rumah rusak. Bagaimana kau tahu itu? Gawat. Ayah lupa lagi. Pakat dan aku bisa melihat energi jahat. Kalian berdua. Baiklah. Ketahuilah batasanmu. Dimengerti, misi berhasil dijamin. Paman habis uang tawar. Tidak apa-apa. Ayahku punya uang. Setelah kami membelinya, Paman bisa datang lihat. Siapa bilang aku tidak punya uang? Aku menawar 50 juta. Seperti orang keluarga Jing. Mereka murah hati dengan tawarannya. Maman, seenaknya. Itu 50 juta. $55 juta. Paman, apakah Paman masih punya uang? Apakah Paman ingin berlutut dan memohon kepada ayahku? Aku minta ayah pinjamkan uang Paman. Kamu tidak perlu. Meskipun aku bangkrut, aku akan tetap membeli ini. Phoenix Giok. 100 juta.
100 juta. Aku tidak akan menawar lebih tinggi lagi. Paman bisa menutup palu sekarang. Kamu. Siapa yang menyuruhnya menjelek-jelekan ayah? Kamu menipuku. Selamat Tuan Jing, atas perolehan dengan harga Phoenix Duke 100 juta. Anak kecil, beraninya kamu menipuku. Kamu seharusnya tidak menggertak orang seperti ini. Maaf. Paman. Aku kira paman akan memukul Tang Bao. Jiang Yunji. Putriku Putri Jiang Bian. Adalah seseorang yang bisa kamu tindas. Manajer Jing ini, apa mungkin menaikkan harga? Padahal sebenarnya dia sama sekali tidak menginginkannya kan? Itu keterlaluan. Bukankah ini penawaran yang jahat? Tidak, aku tidak. Aku benar-benar ingin membelinya. Aku hanya terlalu senang. Tuan Jing silakan naik ke panggung. Penjahat, kamu ingin mengubah keberuntunganmu. Kamu kena serangan energi jahat. Rasakan. Tidakkah kamu lihat manajer Jiang kita? Sudah terluka. Cepat bantu manajer Jiang. Obati lukanya. Ya. Pergi sana. Musang menghormati ayam. Bawa pergi. Selamat manajer Jing, atas kemenangan hadiah utama hari ini. Sungguh keberuntungan. Aku beri keberuntungan ini padamu. Lelang hari ini masih memiliki 2 item yang akan dilelang. Kedua item lelang ini, keduanya perlu tawar dulu baru buka. Apa? Perlu tawar sebelum buka? Bagaimana jika isinya tidak berharga? Tepat sekali. Siapa yang tahu apa isinya? Benda-benda ini. Para tamu terhormat, harap tenang. Kedua kotak ini, keduanya berasal dari kapal Titanic yang tenggelam. Titanic. Itu adalah kapal yang misterius, namun kaya raya. Tapi, kapal Titanic sudah tenggelam selama 1 abad. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang bisa diselamatkan darinya? Kedua kotak ini baru-baru ini menemukan demi perlindungan barang lelang. Hanya pembeli yang berhasil menawar yang diizinkan untuk membukanya. Ayah, ayo kita tawar kotak kayu itu. Ayo kita tawar kotak kayu itu. Lihat isi kotak kayu itu. Barang di dalamnya. Tidak. Ayah, pakai Rongjian habiskan banyak energi. Lalu mengapa kamu ingin membelinya? Karena guru berkata, saat ada yang tak normal, Pasti ada yang aneh. kayu biasa. Setelah direndam air laut, seharusnya sudah membusuk. Tapi, kotak kayu ini masih sangat utuh. Meskipun kami tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, kami bisa sangat merasakan bahwa kotak itu diselimuti oleh energi spiritual yang kuat. Terbungkus. Anak-anak liar dari gunung ini. Mereka benar-benar kurang beradab. Karena kamu menginginkannya, maka aku pasti tak akan biarkan kau dapat keinginan. Aku akan mengambil kedua kotak ini. Pertama kotak kayu ini, harga awal 500.000. Sebuah yang terendam air. Kotak kayu reyat. Dan mereka berani meminta 500.000. 550.000. 20 juta. Apa kamu gila? 20 juta. 20 juta satu. Menyalakan lampion langit.
Apakah ketua Jing sudah gila? Untuk kotak busuk, dia nyalakan lampion langit. Sepupu. Meskipun keluarga Jian adalah yang terkaya, tidak perlu menyalakan lampion langit untuk kotak kayu yang rusakan. Itu bukan kotak rusak. Ini jauh lebih baik daripada burung pegar yang baru paman beli itu. Karena Tang Bao dan Tuan Bao, keduanya menginginkannya, maka tidak peduli apa yang ada di dalamnya. Aku akan, atas nama kedua anak itu, menyumbangkan 100 juta lebih kepada organisasi amal. Tuan Jing BM menyalakan lampion langit. Apakah ada yang menaikkan harga sekarang? Jika tidak, barang lalang ini akan menjadi milik Tuan Jing BM. Ini miliknya. Terjual. Selamat Tuan Jing BM atas kemenangan kotak kayu ini. Tuan Jing, mohon atur seseorang untuk membawa kotak ini pergi. Tunggu sebentar. Kotak emas yang lain ini, bukankah belum dilelang? Tunggu. Setelah lelang kotak itu selesai, mari kita buka keduanya bersama. Dengan begitu semua orang bisa melihat sendiri. Kotak kayu. Tempat penyimpanan kotak kayu, harta apa yang mungkin dikandungnya. Benar, semua yang hadir di sini diundang setelah pemeriksaan keuangan. Kami juga berhak tahu. Kotak ini sudah Tuan Jing BN dimenangkan oleh, itu masih tergantung pada kehendak pemilik barang. Tang Bao, Tuan Bao, apakah kamu bersedia membukanya untuk dilihat semua orang? Tentu saja kami bisa. Tentu saja kami bisa. Baiklah, kalau begitu kami berterima kasih, Tuan Jing, Nona Muda dan Tuan Muda. Jeti, kami buka kotak ini untuk semua secara seragam setelah lelang. Selanjutnya, kami akan melelang kotak emas. Harga awalnya 6 juta. Kotak ini, jika itu emas murni, menurut harga emas saat ini, kotak itu sendiri akan bernilai lebih dari 6 juta. Saya menawar 6.500.000. Aku menawar 7 juta, 50 juta. Kotak emas ini, apakah kamu menginginkannya? Barang biasa tidak? Tidak, Barang biasa. kotak emas itu sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Barang duniawi. Betapa membosankan. Jangan khawatir ayah. Kami tidak akan membiarkan ayah rugi. Tidak peduli apa yang keluar. Itu tidak masalah, tidak mahal. Selama kamu bahagia. Ya, Ayah, aku pasti akan membuka sesuatu yang bagus. Selamat Tuan Jing Yonji atas kemenangan kotak emas seharga 50 juta. Pembawa acara. Karena aku sudah memenangkan kotak emas ini, maka sekarang kedua kotak bisa dibukakan. Tentu saja, kalau begitu silakan kedua tamu terhormat yang memenangkan kotak-kotak ini membukanya bersama. Apakah kamu ingin pergi? ayah, kami belum pernah membuka kotak seperti ini sebelumnya. Ayah, Pergi-pergi. Itu awalnya hadiah untukmu. ayah yang terbaik. Ayah yang terbaik. Terima kasih ayah. Terima kasih ayah. Anak-anak nakal, sebentar lagi. Jangan datang menangis kepada ayah. Mari buka kotak dan lihat. Yang kotaknya berisi sampah. Belum pasti. Baiklah. Nanti kalau sudah waktunya, jangan bilang aku menindasmu. Kalau begitu kami akan mengundang pembeli untuk membuka kotak itu bersama. Ayah, sudah kubilang percaya pada kami kan? Lihat apa yang sudah kami buka. Betapa banyak harta karun. Tang Bao, Tuan Bao. Kalian memang luar biasa. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku menghabiskan 50 juta dan hanya membuka tumpukan sampah ini. Ini. Kuali harta karun awan ungu. Ini adalah kuali yang telah lama hilang. Selamatkan orang dari alam bawah dan menumbuhkan kembali tulang. Kalau begitu ini harta tak tertandingi. Hanya legenda. Jika itu benar-benar ajaib, aku tidak akan pernah mendengar ada orang yang kembali dari kematian. Aku tidak menyangka akan membuka tungku alkimia kelas atas. Sekarang kaki ayah. Dan hati The nenek. film was translated Keduanya and bisa narrated disembuhkan. by M Media. Mutiara Debu Petir. Hati Samudra. Sangat bagus. Sangat bagus. Gelang kaca. Bros kerajaan. Kelas atas. Kelas atas. Satu mutiara debu saja sudah bernilai ratusan juta. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan sedikit emas. Ini semua adalah harta karun yang telah lama hilang.
Ketua Jin benar-benar beruntung. Karena benar-benar memilih peti harta karun sebesar itu. Kedua kotak ini seharusnya dari bangsawan Eropa. Jika saya Kong tidak salah. Di antaranya ada dari bangsawan Eropa. Beberapa artefak perampok makam. Beberapa artefak yang diperoleh. Perampok makam apa? Mereka adalah pengkhianat terkutuk. Aku kira itu sesuatu yang penting. Itu hanya beberapa benda kuburan itu saja. Tidak. Ini lebih seperti harta karun klan terkemuka. Disembunyikan. Burung Phoenix milikmu itu lebih terlihat seperti benda kuburan. Dari Lulan kuno. Patun, siapa kamu? Dia adalah ketua kung ahli yang kami undang. Yang kami undang sini. Dia adalah penilai ahli. Apakah benar seperti yang dikatakan Tang Bao? Apakah ini benda kuburan? Bisakah mereka benar-benar melihat? Phoenix Joke ini sebenarnya adalah benda kuburan. Tidak heran terlihat begitu, gelap dan seram. Benda ini terlalu tidak menguntungkan. Tidak ada yang mau bahkan jika gratis. Astaga, Jin Yunji ini menghabiskan 150 juta hanya untuk membeli setumpuk sampah. Dia bukan. Bukankah dia ahli besar di bidang ini? Cepat lihatlah. Di dalam sini, pasti ada harta karun lain. Cepat tolong bantu aku mencari dengan cermat. Di peti ini milikmu. Tidak ada apa-apa yang berharga. Lihatlah pakaian ini. Ini linen kasar. Compang-camping dan usang. Sama sekali tidak berharga. Hanya kain bekas. 50 juta milikku. Lalu, bagaimana dengan kotak ini? Kotak ini setidaknya emaskan. Dan itu seharusnya digunakan oleh bangsawan. Kotak ini berlapis emas. Dilihat dari gayanya. Ini dari zaman modern, produk kelas pekerja. Aku menghabiskan 50 juta hanya untuk membeli semua sampah ini. Jika ayahku tahu, dia akan mengusirku dari rumah. Ayah, kuali harta karun awan dungu itu. Ayah harus menyimpannya dengan aman. Tungku alkimia. Bukankah itu hanya legenda? Legenda itu benar. Dengan tungku ini, waktu untuk memurnikan eliksir bisa dipersingkat setidaknya setengahnya. Efek obatnya adalah 20 kali lipat dari tungku lain. Dengan begini kaki ayam bisa sembuh. Dan hati nenek juga. Untuk menyembuhkan penyakit kita. Pemulihan adalah proses bertahap. Terutama kaki ayah yang sudah lama dilukai oleh penjahat. Untuk menyembuhkannya membutuhkan banyak waktu. Tapi sekarang kita punya harta baru. Waktunya akan sangat dipersingkat. Selama Tang Bao dan Tuan Bao menyukainya, kita akan menyimpannya. Tidak masalah apakah itu berguna atau tidak. Jangan khawatir ayah. Apapun yang kakak perempuan incar, tidak pernah salah. Ketua Jian, Ketua Fu sebagai tuan rumah, ada di ruang pribadi di lantai atas. Haruskah kita pergi menyapa? Kita ada proyek yang akan datang. Jika kita bisa bekerja sama dengan grup Fu, hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Grup Fu tak pernah kerja sama. Perusahaan di Jiangcheng. Lagi pula, Fuan bukanlah orang yang mudah dihadapi. Bagaimana jika dia berubah pikiran? Ayo pergi. Baik secara emosional maupun logis. Kita memang harus pergi menyapa Tang Bao, Tuan Bao. Kita akan naik sekarang untuk menyapa seorang paman. Lalu kita akan makan. Baiklah. Baiklah. Ibu, mengapa kamu membawa Tang Bao dan Tuan Bao ke rumah leluhur? Tentu bahwa mereka hormat pada leluhur keluarga Jiang. Bagaimanapun mereka sekarang juga anggota keluarga Jiang. Mereka juga harus dimasukkan ke dalam silsilah keluarga Jiang. Pemikiran ibu selalu teliti. Benar. Kakak tertuamu juga datang ke rumah leluhur hari ini. Kakak tertua ayah. Apakah dia juga seperti Paman Jiang Yunji? Tidak, dia berbeda. Tang Bao, kakak sulung. Dia adalah putra dari adik laki-laki ayahku. Dia telah berkontribusi banyak untuk perusahaan sejak aku jatuh sakit. Dia berkeliling mencari dokter untuk mengobati penyakitku. Dia orang yang sangat baik. Dia, sama seperti Tang Bao dan Tuan Bao, juga bisa dipercaya. Ayo pergi, ayo. Kita pergi memberi hormat kepada leluhur. Kakak aku sangat kedinginan. Di mana dinginnya? Sangat dingin. Kenapa begitu kami masuk? Terasa dingin di sini. Tang Bao, Tuan Bao.
Ini adalah rumah leluhur keluarga Jiang kita. Jauh lebih megah. Keluarga Jiang kita selalu utamakan bangun rumah leluhur. Dalam 2 tahun terakhir, kami undang khusus periksa Feng Shui. Terlepas dari tata letak, atau dari rencana dan bangun keseluruhan. Di area sekitar, ini yang terbaik. Aneh sekali. Feng Shui rumah ini sangat tidak normal. Rumah yang begitu sempurna. Namun energinya begitu berat. Pasti ada masalah. Lebih baik tidak memberitahu. Ayah dan nenek dulu. Kemudian Tuan Bao dan aku akan menyelinap keluar untuk mencari alasannya. Bibi, Bian, kau sudah tiba. Xiao Kai, Kakak, Kedua anak kecil ini adalah anak-anak yang diadopsi Bian. Sangat lucu. Tang Bao Tuan Bao. Yang ini adalah paman tertuamu. Dia sangat tertarik dengan ini. Rumah leluhur keluarga kita adalah paman tertuamu yang undang periksa lokasi. Bibi, kita semua keluarga. Bagiku untuk melakukan hal-hal ini, itu sudah sepantasnya. Ayo, ayo, ayo. Silakan duduk, silakan duduk. terima kasih kakak. Paman tertua ini, meskipun dia terlihat sangat baik, tapi aku tidak tahu kenapa. Saat dia menyentuhku, aku merasakan hawa dingin. Kedua anak kecil ini, mereka terlihat sangat familiar. Energi jahat ini, rasanya pernah lihat di tempat lain. Bibi, aku dengar kaki Bian belum membaik. Aku tidak bisa banyak membantu, jadi aku meminta seseorang untuk membawakan patung kilin batu. Kilin ini, ia memiliki fungsi membawa berkah. Aku sangat berharap kaki Bian segera pulih. Terima kasih banyak kakak, kau sudah bersusah payah. Pada kilin, kenapa ada retakan? Jika tidak dilihat dengan saksama, kau benar-benar tidak bisa melihatnya. Mungkin saat pengiriman. Tidak sengaja terbentur. Tapi patung yang rusak. Jika diletakkan di rumah, bukan hanya tidak bisa membawa berkah, tapi juga akan memiliki efek yang merugikan. Kakak, apakah aku benar? Lihat aku. Aku hampir lakukan hal buruk niat baik. Kalau begitu, aku minta orang ambil yang lain. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiao Kai niatmu juga baik. Ya, Kilin yang retak. Dan bahkan ada energi jahat padanya. Jika diletakkan di rumah, kaki ayah mungkin tidak akan pernah sembuh seumur hidupnya. Pada setiap perabot di sini, energi jahat melilit. Secara logis, energi jahat seharusnya tidak begitu berat. Seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus memancarkan energi jahat. Jadi sumber energi jahat itu di mana? Dapat. Mata ilahi termanifestasi, langit dan bumi terhubung. Aku menemukanmu. Ayah dan yang lainnya seharusnya sudah tidur kan? Menemukannya, bunga ini. Di tengah rumah. Menanam bunga, merusak pola aslinya. Dan membalikan semua pertanda baik. Sekaligus tidak menarik perhatian orang lain. Niat yang sangat jahat. Guntur langit apu bumi, menghalau kejahatan duniawi. Atas perintahku cepat. Selesai. Gawat. Terlalu banyak menggunakan kekuatan. Ini di rumah. Tang Bao dan Tuan Bao. Bagaimana mereka bisa terluka? jangan khawatir. Tubuh kedua anak itu semuanya normal. Tidak ada yang serius. Hanya saja, Apa? Apa? Ada masalah. hanya saja keduanya memiliki golongan darah panda yang langka. Dan juga, secara bersamaan alergi terhadap penisilin. Karakteristik ini, dan karakteristik Nona Nuan-Nuan, serta Tuan Muda An-An, yang menghilang bertahun-tahun lalu, persis sama. Apa katamu? Ini. Ibu, Ini. Persis sama. Tuan Bao dan Tang Bao juga berusia 5,5 tahun. Mereka juga yatim piatu. Ini bukan kebetulan kan? Ini. Cepat ambil. Lakukan tes paternitas.
dan Beian. Ya, Cepat pergi. Tang Bao, Tuan Bao. Aku minta maaf. Aku dan adikku membuatmu khawatir lagi. Ayah, Tidak apa-apa. Hanya saja kalian berdua. Kenapa tiba-tiba pingsan? ayah kami hanya pingsan karena kelelahan. Liontin Gyo. Liontin Gyoku hilang. Kakak Liontin Gyoku juga hilang. Nuan Nuan dan An An juga punya Liontin Gyok. Mungkinkah mereka benar-benar? Nuan Nuan dan An An. Liontin Gyok jenis apa? Itu diberikan oleh guru. Baru saja diberikan oleh guru. Kalau begitu mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mungkin hilang di halaman. Nanti aku akan menyuruh pelayan mencarinya. benar-benar kalian berdua. Yang dibuat. 5 tahun lalu, aku tidak menyangka kalian masih bisa kembali ke keluarga Jiang dalam keadaan hidup, dan bahkan mematahkan sihir tauku. Namun, sepertinya kalian berdua belum mengenali satu sama lain. Kalau begitu biarkan aku pamanmu ini membantu kalian. Yunji, pergi cari Dr. Sun. Bagaimanapun juga mereka tidak boleh saling mengenali sebagai ayah dan anak. Manajer Jian, duduklah. Mengapa kau di sini? Dr. Sun, aku ingin Jiang Beian. Kedua anak itu tidak akan melihat matahari besok. Manajer Jian, Anda pasti bercanda, tapi kedua anak itu adalah anak-anak ketua Jian. Sepertinya hasil tes paternitas sudah keluar. Ini mudah ditangani. Kalau begitu, kedua anak itu bukan anak kandung ketua. Ini, jika kamu tidak melakukannya, aku dengar istri Dr. Sun akan segera melahirkan. Pada saat itu, jika istrimu di meja operasi kehilangan 2 nyawa dengan 1 tubuh, tidak. Lalu apa yang harus aku lakukan? Manajer Jian, Saya lakukan. Benar sekali. Setelah selesai, aku akan memberimu 5 juta. Tang Bao, Tuan Bao. Jangan salahkan aku. Aku juga dipaksa. Jiang Yunji memaksaku melakukannya. Jika kalian ingin balas dendam, cari dia. Jangan cari aku. Maafkan aku. Ketua Jian, Dr. Sun, keluarga Jiang baik padamu. Kenapa kau menyakiti Tang Bao dan Tuan Bao? Ketua Jian, aku juga dipaksa. Tolong ampuni aku, Ketua Jian. Apakah dia? Ya, itu dia. Dia memaksaku melakukan semua ini. Dialah yang ingin membunuh kedua anak itu. Ketua Jian, tolong ampuni aku, Ketua Jian. Jiang Yunji, kenapa kau melakukan ini? Kau tidak akan bicarakan. Jiang Yunji, kau seharusnya tahu caraku. Aku akan bicara. Itu Jiang Kai. Jiang Kai menyuruhku untuk saya, Tang Bao dan Tuan Bao tertidur pulas, membunuh mereka. Dia juga menyuruhku untuk menukar hasil tes paternitas Tang Bao dan Tuan Bao. Jiang Yunji, kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Kamu yang mewarisi bisnis keluarga. Kenapa? Aku bekerja sangat keras untuk mencapai puncak, dan aku tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kamu Beian, tidak perlu melakukan apa-apa, dan dengan mudah mendapatkan segalanya. Kenapa? Jiang Yunji, mengingat kita adalah sepupu, aku akan memberimu jalan keluar. Mulai sekarang keluar dari Jiang Cheng. Jangan biarkan aku melihatmu di Jiang Cheng lagi. Kakak, aku mohon padamu. Aku tahu aku salah. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku terlilit utang. Aku tidak bisa membayar utang-utangku. Para kreditor akan membunuhku. Kakak. Aku mohon padamu. Kakak, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Ketua Jian. Kakak. Bagaimana mungkin kakak? Tang Bao, Tuan Bao, jadi kalian adalah Nuan Nuan dan An An. Ayah sudah mencarimu dengan sangat keras. Kau siapa? Tuan Jian, saya adalah guru Tang Bao dan Tuan Bao. Suan Shen. Guru tahu Suan Shen. Tolong sembuhkan
Tang Bao dan Tuan Bao, tidak peduli apa yang harus kubayar, harga berapapun, bahkan jika itu nyawa dibayar nyawa. Tuan Jian tenang saja, saya datang, justru untuk selamatkan nyawa murid. Tang Bao dan Tuan Bao, ini adalah keracunan yang sangat parah. Ditambah lagi mereka berdua, menentang takdir untuk mengubah nasibmu. Ini semua adalah hukuman dari langit. Tang Bao dan Tuan Bao adalah anak-anakku. Kita belum saling mengakui. Pendeta tahu, kau adalah guru mereka. Kau harus menyelamatkan mereka. Untuk membuat Tang Bao dan Tuan Bao melewati kesengsaraan ini, bukan berarti tidak ada cara. Hanya saja, harga yang mahal harus dibayar. Harga berapa? Pakai umur 30 tahun. Dari orang terdekat, Tang Bao dan Tuan Bao, untuk ditukar dengan nyawa mereka. Gunakan hidup wanita tua ini untuk ditukar. Aku bisa menukar. Gunakan hidup wanita tua ini untuk ditukar. Ibu tahu, Tang Bao dan Tuan Bao adalah cucu kandungku. Untungnya, Jiang Tai sudah tertangkap. Orang terkutuk ini menyebabkan putraku hampir dengan cucu-cucuku terpisah oleh hidup dan mati. Pendeta tahu, gunakan hidup wanita tua ini untuk ditukar. Gunakan wanita tua ini, sisa hidup. Semua untuk cucu-cucuku, Tang Bao dan Tuan Bao. Ibu, gunakan nyawaku sebagai gantinya. Harta karun spiritual, menghibur tubuh. Jiwa murid. 5 organ dalam ke-8 dalam. Pendeta tahu, ini, apa yang terjadi padanya? Ini seharusnya cukupkan. Tang Bao dan Tuan Bao, kenapa mereka belum bangun? Tidak secepat itu. Ini adalah harga pertukaran itu. Kalau begitu mereka, kapan akan bangun? Aku juga tidak tahu, hanya ini yang bisa kulakukan. Setelah itu tergantung pada kesadaran diri mereka. Tang Bao, Tuan Bao, Ayah. Guru. Guru Tan Bao, sangat merindukanmu. Aku kira, Guru tidak menginginkan kami lagi. Guru tidak menginginkan kami lagi. Anak bodoh. Guru kalian tak mau kalian. Guru, ditentukan kesengsaraan untuk kalian semua. Kalian bahkan belum makan malam, dan kalian sudah bergegas datang. Tang Bao, Tuan Bao, aku minta maaf. Ayah baik-baik saja, bukankah aku baik-baik saja? Ya memang. Setelah berputar-putar, anggota keluarga yang kita cari ada tepat di samping kita. Untungnya, kita akhirnya bersatu kembali. Takdir, semuanya benar-benar menakjubkan. Ayah, bagaimana perasaanmu? Aku merasa bahwa aku bahkan bisa berlari sekarang. Itu benar-benar luar biasa. Meski tak ketemu pendeta atau dokter ilahi, tapi kami punya Tang Bao. Dan Tuan Bao kedua bayi ini sudah cukup. Paman menyebutkan pendeta tahu dokter ilahi itu. Siapa dia? Tepat sekali, kepala biara pendeta Tao. Dia dari kuil Tao Xuan An. Dikatakan bahwa dia punya 2 murid muda, ahli medis sangat tangguh. Kuil Tao Xuan An. Bukankah itu kuil Tao kita? Pendeta tahu kepala biara. Bukankah itu guru? Anda dari kuil Tao Xuan An. Kalau begitu Tang Bao dan Tuan Bao berasal dari kuil Tao Xuan An. Kalau begitu guru Anda adalah Pendeta Tao rendah hati ini adalah kepala biara kuil Tao Xuan An. Anda adalah pendeta Tao dokter ilahi. Kalau begitu Tuan Bao dan Tang Bao adalah dokter ilahi kecil, murid-murid Anda. Mereka memang punya 2 reputasi itu kurasa. Ibu jadi orang yang kita cari selama ini adalah Tang Bao dan Tuan Bao. Ini benar-benar luar biasa. Mereka yang bukan keluarga, tidak masuk pintu yang sama. Jadi Tang Bao dan Tuan Bao memang bintang keberuntungan keluarga kita.
Sekarang kedua sepupu saya telah menerima hukuman mereka, dan keluarga kita juga bersatu kembali sungguh bagus. Jangan salahkan guru matikan semangat kalian. Tapi saya harus mengingatkan kalian, karena pembangkangan kalian ada kehendak langit. Leluhur agung kita sekarang hilang tubuh emas sepenuhnya. Kita harus memulai semuanya dari awal lagi. Namun ayah kalian, nasib yang dia tukarkan untuk kalian semua bisa ditebus dengan mengumpulkan pahala. Ditebus lagi. Benarkah? Guru-guru tidak berbohong padaku kan? Pendeta Thor rendah hati tidak pernah bohong. Lalu tunggu apa lagi? Ayo ayah kita ubah nasib kita. Ayo pergi.